Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali. Dengan senang hati saya hadir ke ruang kaca handphone dan smart televisi Anda. Pemirsa YouTube sekalian yang ada di dalam negeri Indonesia maupun yang ada di luar negeri Indonesia. Kali ini saya melanjutkan edisi yang ke 27 kemarin. Sekarang ini edisi ke 28, berkaitan dengan bioskop Indra sebagai korban dari pergerakan mafia tanah. Kali ini saya langsung saja berjumpa dengan Mas Lilik Sukrisno Wibowo. Selamat berjumpa Mas Lilik. Mas Lilik, saya ingin tahu seperti tadi saya ungkapkan kelanjutan dari yang kemarin itu. Oh ya. Seperti apa Mas Lilik? Jadi kemarin kan menceritakan badan hukumnya mati segala macam itu Pak ya. Ya. Itu semua tidak benar. Ya. Badan hukum telah diurus oleh direkturnya Edi Muller, Ya. kakek saya itu Pak. Dari tahun 47, dari tahun 51 pemulihan hak, Ya. kan ada Pak datanya. Ya, Dari ya. tahun 60, 61, 63, 64, Direktur Edi Muller menjalankan usahanya dan membayar pajak perseroan. Hingga tahun 70 meninggal dia Pak. Ya. Nah, terus diuruslah terus sama keturunannya atau ahli warisnya Pak ya. Ya. Pada tahun 94 dilikuidasi sesuai dengan prosedur undang-undang yang ada. Terus tahun 94 diajukanlah permohonan sertifikat, keluar SKPT, keluar surat ukur, tapi tidak diproses kan gitu Pak ya. Ya. Terus kita melapor karena setelah pengesengan itu Pak, Ya. kami merasa terzolimi lah Pak. Ya. Jadi kami melapor ke Menteri Dalam Negeri. Ini Anda sebagai ahli waris ya? Betul Pak. Selaku likuidator juga Pak. Ya. Saya likuidatornya ganti saya. Ya. Terus melapor kepada Menteri Dalam Negeri atas tindakan pengesengan itu Pak. Secara paksa menggunakan aparatur negara. Ya. Kami meminta perlindungan hukum pada Menteri Dalam Negeri dan mendapatkan jawabannya pada tanggal 12 Juli tahun 2013. Ya, karena itu saya lihat itu kan seperti penyerobotan oleh penyelenggara negara itu, oleh oknum pemerintah itu ya. Iya. Jadi saya bacakan bagaimana? Ya. Suratnya Pak. Ya. Nah, ini suratnya saya Ya, Menteri Dalam Negeri ya, Menteri Dalam Negeri, tanggapannya ya. ya betul. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 180 garing 3644 garing SJ. Ya. Sifat lampiran perihal permohonan perlindungan hukum. Surat Kementerian Dalam Negeri ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta. Sehubung dengan surat Saudara Sukrisno Wibowo pada tanggal 23 April tahun 2013 yang ditujukan kepada kami perihal tersebut di atas maka disampaikan kepada saudara hal sebagai berikut. Bahwa Sukrisno Wibowo mewakili ahli waris dari almarhum Vera Antoni Sudarnoko secara de jure dan de facto adalah pemegang saham Antonder NVJ BBM, dan atas tanah yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Yogyakarta yang sampai saat ini belum dijual kepada pihak lain dan tercatat pada buku Tanah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta LPE nomor 504 seluas 7425 bahwa tanggal 15 April 2013 pemerintah daerah Yogyakarta melakukan upaya paksa terhadap Sukrisno Wibowo merupakan penggunaan hak atas tanah tersebut. Bahwa pemohon telah melakukan upaya terkait dengan permasalahan dimaksud diantaranya menyampaikan kepada DPRD Provinsi DIY Yogyakarta dan telah ditanggapi melalui suratnya nomor 062 garing 1449 tanggal 27 Desember 2011 yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian tanah ex-Biskop Indra NVJ BBM bukan merupakan OB yang didasarkan pada peraturan Kabinet Dwikora atau PRK 5 tentang penegasan status tanah ditinggalkan direksi atau pengurusnya, menjelaskan tegas melalui surat panitia pelaksanaan penguasaan milik Belanda nomor 205 P3MB pada tanggal 27 Oktober tahun 60
yang menjelaskan tanah tersebut tidak terkena P3MB sehingga penyelesaian tanah NPJBBM menggunakan dasar Kepres 32 tahun 79 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 3 nomor 3 tahun 79 sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pemerintahan nomor 19 2010 yang berbunyi pasal 222 ayat 2 pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah sebagai dimaksud pada ayat 1 untuk kabupaten kota dikoordinasi oleh gubernur. Pasal 9 ayat 1 gubernur dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf D melalui A. Pemberian fasilitas dan konsultasi penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, kota, wilayah, provinsi yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, diminta kepada saudara untuk dapat memfasilitasi masalah yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan Menteri Dalam Negeri Sekretariat Jenderal Dia Anggreni. Ya. Artinya kan setelah itu malah semakin menjadi-jadi toh Pemda DIY malah ngeseng itu toh namanya. Ya itu ya. Setelah ngeseng saya lapor Pak. Iya. Ya. Artinya kan setelah itu kan dia melakukan gerakan-gerakan betul, terus toh itu. Pengesengan itu begini Pak. Ya. Dia tuh tujuannya mau menguasai fisik. Iya. Dengan kuasai fisik dia menunjukkan kepada BPN ini loh sudah fisik saya kuasai, tolong diproses, dibuat pengajuan saya, kan intinya begitu Pak. Ya. Terakhir Pak Lili di season ini seperti apa ini? Nanti kita lanjutkan kembali terakhir. Di sini itu menunjukkan bahwa Pemda provinsi itu melanggar undang-undang Pak, itu salah. Melakukan arogansi kekuasaan ya toh? Ya, mengeksekusi tanpa dasar, kan gitu Pak ya? Tanpa jalur hukum. Betul, ya. Dasar hukumnya nggak ada. Melalui putusan pengadilan seharusnya. Betul. Kan, ya. BPN. Iya. Telah dikuasai permohonan ya, tujuannya mereka untuk menguasai ini loh, saya dikuasai, tolong diproses, kan begitu Pak? Iya. Tapi artinya kan, menggunakan aparat yang ada. Betul, mereka dengan pengesengan itu menggunakan aparat Pak. Iya, artinya adigung loh. Ya. Oke Pak Lili, sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Pak Lili. Sama-sama. Nah pemirsa, ini terus terang memang saya putus sampai pada Adiguno Pemda Yogyakarta ketika mengeseng aset miliknya Pak Lili Sufrisno Wibowo ini. Ya, nanti ya, Pak. VJBBM kan itu. Iya. Jadi apa namanya itu untuk Pak, itu oknum Pak. Iya betul. Yang dapat kuasa terus. Iya memang oknum, tapi kan yang melakukan kan itu atas nama Anda atau itu. Betul, ya. Kita tegas saja. Betul. Nah akhirnya saya Argo Pratomunugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.